Oke, kita mulai. Baik, ini sudah nampak ya di layar ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, nah, jadi kita ada topik baru yang ini sebetulnya ini nggak baru-baru amat ya, tetapi kalau kita lihat secara umum tuh masih di bawah 10 tahun itu, maka kita anggap ini sebagai sesuatu yang baru ya. Ini yang disebut namanya cyber threat intelligence. Nah, jadi kalau kita lihat ini hubungannya apa cyber threat intelligence dengan yang lainnya, sebentar saya ambilkan dulu tablet saya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat maka kita melihat adanya hubungan antara threats dan ini ancaman ya, sebentar. Ancaman, kelemahan dan insiden. Jadi ini kita lihat nih ada sistem yang kita miliki itu di dalam kotak-kotak yang dalam kotak yang dibuat oleh garis-garis ini. Jadi ini punya sistem kita. Nah, biasanya kita melakukan evaluasi dari keamanan kita gitu ya. Nah, berarti ini kita melihat yang disebut vulnerabilities-nya ini. Ya. Jadi kita melakukan security audit, atau penetration testing segala macam itu kita ngelihat kelemahan yang ada di sistem kita. Kalau di dalam kesehatan ini kita melakukan check up kesehatan lah ya, melihat kesehatan kita. Vulnerabilities tentunya kita inginnya bisa diperbaiki, ada hal-hal yang bisa diperbaiki, tapi ada juga yang tidak dapat diperbaiki. Jadi kita lihat vulnerabilities-nya, oh ini harus ada misalnya harus update SSL-nya misalnya. Oh iya, berarti SSL-nya harus kita update. Mungkin bisa mudah dilakukan update. Tapi ada juga yang misalnya harus diupdate dengan melakukan update sistem operasi. Oh ternyata nggak semudah itu. Karena kalau sistem operasinya kita upgrade, maka aplikasi di atasnya harus kita upgrade. Software misalnya database di atasnya harus di-upgrade, aplikasi di atasnya di-upgrade. Jadi yang kelihatannya sangat mungkin mudah, ternyata tidak, in reality tidak mudah dilakukan upgrade. Sehingga vulnerabilities ini kadang masih ada sisa ya, sisa yang nggak bisa kita apa-apakan gitu ya. Masih ada sisa vulnerabilities yang tidak dapat diperbaiki, mungkin karena masalah waktu, karena biaya dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nah biasanya yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa vulnerabilities ini bisa di-exercise dengan adanya ancaman yang dari luar. Jadi vulnerabilities ini di-exercise dengan ancaman luar. Misalnya tadi SSL-nya lemah sehingga bisa kita sadap. Nah, jadi ini melakukan ancaman terhadap vulnerabilities ini gitu ya. Nah, dari luar. Nah, ancaman-ancaman inilah yang umumnya dari luar. Tentu saja juga ancaman bisa dari dalam juga ya. Threats juga dalam juga ada nih threats, ancaman dari dalam juga ada mengancam vulnerabilities ini. Tetapi umumnya yang di dalam ini selain masalah teknis perlindungannya juga dapat dilakukan juga perlindungan secara katakanlah SOP ya, sehingga orang-orang atau pegawai atau user internal ini tidak melakukan serangan terhadap vulnerabilities ini gitu ya. Nah, jadi juga di sini juga kadang ada juga perlindungan-perlindungan di dalam juga ya, perlindungan terhadap si vulnerabilities ini. Jadi threats-nya ini diarahkan, yang internal diarahkan ke perlindungan yang ini. Misalnya di sini dipasangkan firewall gitu ya juga di dalam. Tapi yang umum kita anggap ancaman ini vulnerabilities ini, kelemahan ini diancam ancaman itu berasal dari luar ya. Jadi kita umumnya merasa paling gampang adalah kita ancaman berasal dari luar. Kemudian ketika kita ingin melindungi ini, maka kita lakukan perlindungan. Nah, biasanya disebutnya perlindungan perimeter. Karena ini hanya perlindungan di luarnya ya, di perimeter vulnerabilities ini. Ini perlindungan perimeter juga harusnya bisa juga kita buat lebih melingkupi ini ya, perlindungan perimeternya. Yang intinya ini ada sisa-sisa vulnerabilities yang tidak bisa kita perbaiki, maka kita lakukan perlindungan. Ya, perimeter ini misalnya bisa dengan menggunakan firewall, konfigurasi LAN-nya ya, virtual LAN, atau memang secara fisik kita
letakkan di tempat yang berbeda, yang intinya adalah seperti itu. Jika vulnerabilities ini bisa di-exercise baik oleh dari luar ataupun dalam, maka kita mengatakan bahwa ini terjadi insiden ya. Jadi ada terjadi insiden karena vulnerabilities ini di-exercise oleh ancaman tadi. Jadilah insiden gitu. Nah, jadi yang terkait dengan ini maka kita melihatnya biasanya kalau kita bicara security umumnya tuh hanya yang kotak ini ya. Kotak ini yang sudah juga teorinya seperti itu. Kita melakukan security audit, cerita-cerita segala macam, itu kita memeriksa diri sendiri gitu ya. Nah, jika vulnerabilities ini di-exercise terjadi incidents, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah tentu saja incident response ya. Jadi di sini pentingnya ada incident response, kalau ini tadi adalah security audit evaluation. Tapi semuanya ini masih dalam satu kerangka internal ya, internal. Nah, sekarang bagaimana dengan ancaman yang ada di luar ya. Ini ancaman ada di luar organisasi kita. Maka agak susah juga ya karena kita ini tidak memiliki akses terhadap orang-orang yang di luar ini. Maka ini mulai muncullah semacam ilmu baru yang disebut cyber threat intelligence. Jadi cyber threat intelligence ini melakukan intelligence ya terhadap ancaman-ancaman yang ada ini, dan ini umumnya dari luar. Jadi sekarang yang lagi ngetop adalah cyber threat intelligence. Ya. Jadi menggabungkan antara yang ini dan ini. Dulu saya sudah berkali-kali ketemu dengan perusahaan yang menjelaskan ini, awal-awalnya saya masih nggak kenapa demikian, nggak kenapa demikian, cukup aja kita periksa sistem kita. Enggak, karena ternyata kan kita harus memperhatikan juga ancaman-ancamannya gitu ya, ancaman-ancaman di luar supaya kita bisa menyesuaikan perlindungan-perlindungan terhadap ancaman yang di luar ini. Oh, ternyata ada ancaman jenis yang baru ya. Oh, berarti perlindungannya harus kita perbaiki. Jadi itu di luar ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua nanti adalah bagaimana kita berbagi informasi dengan pihak-pihak lain ya. Jadi itu. Ya. Jadi ini kalau ini tadi ceritanya ya. Ancaman tadi kelemahan ancaman berasal dari luar, bagaimana mendeteksi ancaman dari luar, apakah ada tren-tren tertentu yang perlu diperhatikan, misalnya sistem kita berbasis Windows, berarti kita melihat ancaman-ancaman yang terkait dengan sistem Windows. Kalau sistem kita berbasis katakanlah Linux, maka kita mencari tren-tren keamanan yang terkait dengan Linux. Jadi ini dibutuhkan informasi dari luar. Nah, informasi dari luar tuh gimana? Kalau tadi di sini tentu saja adalah security audit ya, yang di dalam sini security audit, maka yang dari luar, yang cyber threat intelligence, ini kita mengambil informasi dari luar-luar. Ya. Nah biasanya kalau kita bicara cerita tentang yang disebut dark web ya, dark web itu, dark web bahwa informasi yang tersedia di publik ya, yang kita sebut web umumnya tuh adalah yang bagian di luar ini ya. Jadi yang dikatakan bahwa informasi yang tersedia di web itu sebenarnya hanya ada 15% lah sebetulnya informasi yang umum kita lihat di luar gitu ya. Misalnya ini slide-nya agak lama ya, gambar dark web-nya ini. Maka di sini masih ada Yahoo ya, masih ada macam-macam, masih ada Skype ya. Kalau sekarang kita udah macam-macam ya. Adanya informasi tentang ini, medsosnya cuma Facebook. Kalau sekarang ada TikTok, ada macam-macam lagi ya di luar sana, ada Instagram segala macam. Tapi ini informasi yang ada di sini, yang di publik ini itu hanya 15% dari informasi yang ada di sesungguhnya di internet. Nah, ada daerah-daerah yang mana memang tidak ada ya, tidak muncul di sini ya. Nah, inilah yang di bawah ini yang kita sebut dark web ya. Dark web ada yang dapat diakses dengan melalui forum-forum, misalnya kalau forum yang ya dianggap sebagai umum tuh Reddit misalnya, Reddit ya, Reddit itu dianggap forum-forum umum untuk mendiskusikan hal-hal yang negatif lah ya. Tentu saja ada forum-forum lain, ada Quora misalnya. Nah, ini masih termasuk di atas ini ya, karena dia umum ya, publik. Tapi ada juga forum-forum yang khas ya, forum-forum untuk organisasi-organisasi tertentu.
maka dia membuat forum berbagi informasi security. Nah, dan forum-forum lain yang membicarakan tentang masalah hacking ya. Nah, ini termasuk di sini. Pagesite ini misalnya Pastebin ini adalah tempat orang biasanya kalau dia menemukan sesuatu, kemudian dia ingin berbagi, dia masuknya di Pastebin ini sebagai salah satu contohnya gitu ya. Pagesite. Misalnya ada orang bilang, wah ini saya menemukan passwordnya mahasiswa stay ITB gitu. Nah password itu gimana ya dia cara membaginya? Maka dia lemparkan ke tempat ya Pastebin ya. Itu di situ dia masukkan di copy paste ya. Jadi copy paste seolah-olah copy paste data tadi ya. Ini data yang saya berhasil peroleh dari mail server std.stay.itb.acid misalnya gitu. Oh ya, jadi ditaruhnya di sini Pastebin. Jadi ada macam-macam ya, ada forum-forum, ada Pastebin. Nah, ini in general ya ini yang kita sebut istilah-istilah gini itu ada in general dark web lah, forum berbagi. Nah, biasanya ini dengan menggunakan torrent dan juga Tor ya, the onion router ya. Jadi kita menggunakan aplikasi-aplikasi khusus yang untuk berbagi data yang di dalam situs-situs ini. Kenapa menggunakan Tor? Karena biasanya orang inginnya tuh anonim ya di sini, anonim berbagi. Bagaimana berbagi anonim? Saya misalnya menemukan kelemahan di situs ITB, saya taruh aja di situ. Tapi saya tidak ingin ketahuan siapa saya, karena nanti ditangkap segala macam gitu ya. Taruhnya jadi di anonim. Jadi orang-orang berdiskusi sini gimana nih anonim ya? Anonim baik dengan secara user ID ataupun anonim dari segi komputernya gitu ya. Jadi IP-nya pengennya IP-nya tidak ketahuan ya, IP-nya supaya tidak ketahuan. Jadi gimana supaya IP nggak ketahuan? Maka dengan menggunakan Tor ini, maka IP kita yang muncul misalnya di situs-situs ini adalah IP-IP dari tempat lain. Misalnya kita keluarnya IP Norwegia gitu misalnya. Oh kita menggunakan IP Norwegia kelihatannya. Oh terus atau bukan IP Norwegia, misalnya akses lagi dari Perancis, akses lagi dari Amerika atau kemana gitu ya. Jadi sehingga kita di sini tidak tercatat ya di sini, sehingga orang merasa aman. Nah, ini tentu saja ini sumber data informasi ini dari forum-forum yang ya dianggapnya tidak resmi ya. Tetapi ada juga forum-forum yang resmi. Misalnya kalau kita berlangganan security kepada Microsoft gitu ya, dengan produk-produknya Microsoft, maka dia punya forum-forumnya juga. Nah, sekarang bagaimana yang menjadi ini adalah bagaimana menyedot sumber-sumber informasi ini gitu ya. Jadi ini yang kita sebut cyber threat intelligence itu. Nah, jadi cyber threat intelligence ini yang dilakukan dalam cyber threat intelligence ini atau CI adalah mengambil data dari berbagai sumber, baik yang formal, ya, informal, bahkan sampai juga yang ilegal gitu ya, ilegal juga ya. Misalnya dia ada juga orang-orang yang mendiskusikan sini itu di dalam games ya. Di dalam games ada juga yang mendiskusikan dalam games. Ya, dalam games ini games yang tertentu di forumnya terus ternyata ada diskusinya juga internal di mereka gitu ya. Nah, mengambil dari berbagai sumber. Nah, berarti kita harus membuat sebuah program ya yang melakukannya. Karena kalau kita melakukan secara manual tentu saja bisa ya. Ini juga bisa manual tetapi time consuming, resources-nya harus banyak orang segala macam. Maka ini dilakukan crawling ini melakukan otomatisasi ya. Otomatisasi bisa kita jalankan, otomatisasi ya, download segala macam. Ada sistem yang memperkenankan kita melakukan mengambil data ya pakai RSS gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi artinya kita harus pura-puranya kita login ya, kemudian kita ambil datanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh tools-tools ya, melakukan crawling, scraping gitu. Nah, dari data ini kemudian datanya ini masuk ke dalam sebuah database ya yang terkait dengan
data yang kita crawling atau scraping tadi, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut ya. Tersebut. Misalnya kita tertarik ingin mencari data yang terkait dengan ITB misalnya. Apakah ada keamanan atau orang-orang ngomongin apa soal ITB di luar sana. Maka tadi forum-forum itu kita cari ada nggak yang membicarakan tentang ITB, yang membicarakan tentang domain ITB ACID dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di sini melakukan analisis terhadap data tadi, memilah-milah. Nah, ini yang melakukan analisis ini yang sekarang belum terdefinisi gitu ya. Apa sih yang dilakukan analisis di situ? Ya mungkin yang paling gampang melakukan sentimen analisis gitu ya. Tetapi yang kita pengen tahu apakah dia mendiskusikan ternyata ada cara-cara misalnya gimana cara mendownload jurnal di ITB pakai account tertentu gitu ya. Jadi supaya kita bisa masuk ke ITB, masuk pakai PVN-nya, download jurnal-jurnal IEEE misalnya gitu kan ya. Nah berarti kan diskusi tentang itu harus dilakukan analisis. Makanya analisisnya ini melakukan analisis ya mungkin terkait juga dengan natural language processing. Nah, jadi mungkin ke depannya ya ada some kind of NLP seperti ChatGPT gitu ya yang melakukan analisis terhadap datanya ini. Kemudian juga dia melakukan visualisasi, misalnya ini visualisasi ini juga masih belum tahu bentuknya seperti apa. Misalnya berapa kali kita dibicarakan di forum Reddit misalnya. Oh, ini biasanya orang ngomongin tentang ITB itu ya sebulan sekali adalah yang bicarakan seperti itu. Tapi kenapa tiba-tiba ini tiap hari ini? Wah, berarti ada sesuatu gitu ya. Itu bisa terkait dengan itu juga. Otomatisasi ini tadi juga kita belum tahu ya, yang di scraping ini apa, karena kan datanya demikian banyak ya, nggak mungkin kita melakukan ambil data semua, berarti kan harus ada keyword-keyword atau apa yang di scraping. Kayak waktu itu juga ada orang mengalukan analisis terhadap misalnya, Kementerian Pertahanan, ada nggak yang membicarakan seperti itu? Ada nggak yang misalnya itu dari segi targetnya ya, ada juga aktornya, misalnya terakhir ada aktor yang namanya Bjorka. Bjorka banyak mendiskusikan tentang kelemahan security di Indonesia, maka berbagai sumber ini juga memantau tulisan-tulisan Bjorka gitu kan ya, dianalisis gitu. Nah, ini melakukan visualisasi terhadap data, bentuknya apa visualisasi? Apakah chart, grafik, bar chart, pie chart, atau apa ya, misalnya apa ya, kita nggak tahu ya. Kemudian juga menyampaikan alert jika misalnya ternyata ada permasalahan yang melewati batas tertentu. Misalnya biasanya ITB dibicarakan itu ya mungkin nggak sering, 6 bulan sekali atau apa. Tetapi ketika ada pembicaraan ini setiap hari, atau ada kata-kata password, ada kata-kata bobol, atau kata apa, maka dia menyampaikan alert. Apakah lewat email gitu ya, apakah langsung masuk ke Twitter, atau apa gitu ya, atau hal-hal tertentu ya, ini bisa disampaikan alert, atau SMS, WA ya, Telegram, atau apapun ya, jadi menyampaikan alert nih dari si sistem ini. Kemudian dia juga membuat laporan secara berkala, misalnya laporannya bulanan gitu ya, bisa juga bulanan misalnya. Nah, semua ini yang di atas ini adalah yang berasal tadi yang berasal dari luar ya, dengan dark web. Nah, kemudian yang belum adalah bagaimana menggabungkannya dengan data laporan security audit ya. Misalnya laporan security audit di internal mengatakan bahwa hasil security audit atau penetration testing atau apapun, wah ini kita harus update SSL-nya misalnya gitu ya. SSL harus diupdate gitu. Harus update. Nah, berarti kan kita ngelihat juga di selain tadi ya, ini yang SSL harus update, maka ketika kita mengambil data dari berbagai sumber, nah kita juga ada keyword terkait dengan SSL kan ya, karena kita pengen terkait SSL attack misalnya, exploit ya. Misalnya, karena kita hasil laporan security audit menunjukkan bahwa kita ada masalah dengan SSL, nah, berarti ini harus cari keyword SSL attack juga untuk menggabungkan dengan hasil security audit. Jadi ini hasil internal digabungkan dengan luar. Jadi dia yang internal ini memberikan laporan atau feed informasi tambahan ke yang di luar, tolong crawling tambahkan
dengan keyword ya SSL misalnya. Ya. Jadi dia juga melakukan seperti itu. Jadi ini menggabungkannya ini belum. Nah, ini yang dilakukan oleh nah ini saya skip dulu ya, dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ini ada contoh beberapa perusahaan yang melakukannya seperti itu. Jadi kita masuk ke sistem mereka dan kita berlangganan. Mereka memberikan layanan ini perusahaan-perusahaan CTI ya, Cyber Threat Intelligence. Contohnya Risk IQ ini. Risk IQ kalau kita lihat barusan saya cek ternyata dia sudah dibeli oleh Microsoft. Jadi dia sekarang perusahaan Microsoft. Ini untuk menunjukkan bahwa oh ini 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun lalu, maaf 3 tahun yang lalu saya ketemu ini di diskusi di sebuah pertemuan gitu ya dengan Risk IQ ini, yang foundernya ternyata sekarang udah jadi bagian dari Microsoft. Terus yang sekarang baru juga yang rame ini adalah Recorded Future. Recorded Future dia juga memberikan layanan seperti itu. Jadi sebentar saya tunjukkan dulu ya. Contohnya yang dilakukan oleh mereka adalah bentar ya, Recorded Future misalnya. Sebentar ya, kita lihat Recorded Future. Nah, sebentar saya share lagi. Ya, nah misalnya ini ya, Recorded Future. Nah, ini misalnya sebuah perusahaan yang dia kita bisa login ya, kemudian kita nanti masukkan kode kita, misalnya saya terkait dengan ITB gitu ya, terus dia akan memberikan dashboard kepada saya gitu ya. Jadi ini ya, jadi dia tracking world threats. Nah, jadi selain dia melihat misalnya, oh sistem di ITB kebanyakan pakai apa? Oh misalnya kebanyakan pakai FreeBSD misalnya. Oke, FreeBSD plus Microsoft produk. Oke, Microsoft produk apa aja yang digunakan? Oh semua Microsoft produk. Kita pakai MS Team, pakai segala macam. Oh oke. Maka dia melakukan tracking juga terhadap produk-produk gitu kan ya. Jadi ya ini ya. Ini kalau nggak salah ada bukunya waktu itu ya, bukunya yang dilakukan menceritakan tentang CTI ini ya. Jadi Recorded Future gitu kan memberikan buku tentang itu. Nah, dia secara berkala juga memberikan laporan ya threads, misalnya threads tentang Januari 2023 itu yang muncul threads-nya tentang apa saja. Nah, tentu saja yang kayak gini ya, misalnya yang CVE Monthly Januari 2023 ini tidak spesifik. Artinya ya dia cerita tentang cyber security tahun 2023 bulan 2023 itu yang muncul apa aja gitu. Tapi kita tidak di-tailor untuk sistem kita. Jadi kalau kita login baru kita dikasih spesifik gitu ya. Apalagi ya dia sebentar ini sebelah kanan harusnya ada lagi ya. Oh ya. Jadi ini ada e-book-nya ya security tips guide to supply chain misalnya kalau industri kita di macam-macam ya. Ministry Digital Transformation of Ukraine and Record. Nah ini, oh ternyata Digital Transformation Ukraine itu bekerja sama gitu ya. Nah terus ini Recorded Future Intelligence Cloud, cerita tentang cloud apa aja mungkin yang attack yang terjadi di cloud, trennya seperti apa gitu kan ya. Jadi dia banyak ya ceritanya. Nah ini bukunya ini lumayan bisa di-download bukunya ini e-booknya saya udah download baca lumayan. Bisa dijadikan panduan ya. Nah, kemudian dia juga bercerita tentang kan tadi ya, kalau kita lihat itu lihat keluar ya, makanya kita lihat juga ini ya groundbreaking research on cyber and geopolitical threats. Nah, threats-nya itu apa aja kalau di luar sana gitu. Misalnya ini tax refund fraud ini terkait dengan tax refund fraud di Amerika biasanya. Ini cerita tentang kan perang sekarang kan tidak hanya perang fisik ya antara misalnya Rusia dengan Ukraina juga antara cybernya juga kan attack-attackan ya. Jadi ini juga begitu ya. Jadi ini juga bisa jadi bisa dibaca ininya gitu ya. Lagi-lagi ini kan banyak ya
banyak bacaannya gitu. Nah ini dia memang dia ceritanya ini terkait dengan cyber security. Sehingga dia tuh hebatnya ini generate report-report gini semua gitu ya. Maaf ya, jadi sorry, balik lagi ya. Jadi ini adalah itu. Nah, bagaimana dia menyatukannya untuk sebuah enterprise ya. Jadi ini itu tadi kan. Ya, jadi gini ya. Jadi ini hanya sebagai contoh eh regulatory shock. Coba kalau kita ini ya, risk IQ ya. Kalau kita lihat riskiq.com, riskiq is now a Microsoft company. Nah itu. Jadi dia cerita. Nah ini udah ya. Dan dia jadi bagian dari Microsoft ya. Jadi ini sekarang kalau tadi adalah recorded future, ini Microsoft terkait dengan tentu saja produk Microsoft-nya ya. Jadi ini apa saja gitu ya. Jadi dari luar dia tahu, terus kemudian dia apa, menggabungkan data tadi untuk produk-produk Microsoft atau organisasi yang menggunakan produk Microsoft. Seperti ITB kan kita juga menggunakan produk Microsoft ya. Jadi ini adalah contoh dua hal tadi yang terkait dengan perusahaan ya melakukan itu. Sebentar. Ini lagi ya. Nah, jadi saya balik lagi. Ini adalah dua contoh perusahaan. Nah, assuming kita sudah tadi ya melakukan ini semua. Ini sekarang lagi sedang ada mahasiswa saya, baru satu mahasiswa saya yang terjun ke ini. Sekarang baru melakukan proses yang di atas ini ya. Jadi baru sekarang kerjaan itu baru yang bagian yang pertama tadi. Bagaimana kita melakukan scrolling, scraping dari Reddit terkait dengan sebuah topik tertentu. Misalnya kita tertarik dengan Telkomsel gitu. Ada mereka ngomongin apa sih di luar sana terkait dengan Telkomsel. Jadi ini baru crawling di situ ya terkait dengan Telkomsel. Nah, yang banyak kita masih belum melakukannya karena ini belum tahu juga ya use case-nya. Kalau yang diperoleh datanya tuh bentuknya kayak apa sih ya? Nanti kita masukkan dalam database bentuknya apa? Apakah SQL, no SQL? Dugaan saya akan jadi no SQL karena nggak jelas ya bentuknya dari tempat-tempatnya. Nah, sekarang kalau ini tadi melakukan seperti ini ya, kalau kita sekarang punya threads ya, kita punya informasi tentang thread tertentu. Nah, bagaimana kita berbagi threat intelligence? Misalnya saya tahu, waduh ini Unpad ini sistemnya nggak bagus karena kita punya masalah yang sama, kita sudah fixkan. Ya, misalnya kita pakai tadi Microsoft Team ada celah sehingga orang yang menggunakan Microsoft Team bisa disisipi ransomware misalnya gitu ya. Oh iya kita udah tahu, oh bisa kena karena kita langganan CTI-nya Microsoft misalnya kita dikasih tahu cepat-cepat suruh update servernya udah. Nah kita kan juga harus ngasih tahu tempat lain, kita itu udah kena tapi kebetulan karena kita berlangganan CTI kita cepat-cepat recover, nah kita berbagi juga. Nah organisasi tempat berbaginya tuh siapa atau gimana cara berbaginya gitu ya. Terus apa yang bisa kita bagi-bagi ya? Ini berbagi thread ya, berbagi thread. Nah ini susah ya kalau orang mengatakan gini, the bad guys are sharing information but the good guys are not gitu. Jadi orang-orang misalnya menemukan kelemahan, kalau the bad guys dia menemukan wah ini bisa passwordnya gampang di-crack gitu ya. Atau ada kelemahan tertentu sehingga bisa disadap. Nah itu langsung the bad guys sharing informasi. Tapi kalau kita the good guys takut juga nih. Kalau kita bagi informasi nanti yang lain, nah bagaimana cara berbagi informasi ya tentang kelemahan sebuah sistem ya. Maka dikembangkanlah cara-cara salah satunya adalah namanya traffic light protocol. Jadi ini kayak ya traffic light ya merah kuning hijau ya. Jadi saya stop dulu, saya pindahkan lagi. Bentar ya, traffic light protokol ya. Nah, sebentar ini saya share lagi. Ya, contohnya ini misalnya kalau kita lihat ya traffic light protocol atau TLP.
Nah, bentuknya seperti apa ya? Ini misalnya sisanya ya. Dia mengatakan traffic light protocol. Jadi ini dikembangkan bersama terutama oleh FIRST ya. FIRST ini organisasi ini FIRST ini organisasi seperti CERT gitu ya, tetapi kalau CERT, CSERT segala macam itu biasanya organisasinya organisasi yang apa ya, pemerintahan, sekolahan gitu. Kalau FIRST ini gabungan dari macam-macam perusahaan, commercial entity, jadi semuanya bisa bergabung kepada FIRST ya gitu. Nah, FIRST ini juga ikut mengembangkan traffic light protokol ya. Jadi dia nanti ada gini nih, merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, ya jadi misalnya kalau merah tidak boleh disebarkan, restricted to participant only. Jadi misalnya kita berada di dalam satu grup, katakanlah CERT, academic CERT ya, semua yang terkait dengan CERT, maka ini yang red ini tidak untuk dibagikan, untuk supaya tahu aja, oh oke, not for disclosure gitu ya. Jadi ini hanya kita-kita aja yang tahu gitu. Nah, kemudian mulai meningkat menjadi lebih boleh ya. Jadi antara merah, kuning, kuning lagi ya, terus kemudian hijau dan clear. Kalau clear boleh dibagikan ke siapa saja. Disclosure is not limited. Jadi dibuka ke semua orang. Nah, bagaimana menentukannya ya? Ini ya, menentukan merah, kuning, hijaunya ya. Di sini ada keterangannya. Nah, terus juga bagaimana penggunaannya? Misalnya kalau kita apa ininya ya, kalau kita mengirimkan pesan gitu ya, mengirimkan pesan misalnya subjeknya itu apa, misalnya TLP green gitu ya, TLP green. Oke. Berarti ini boleh dipakai, boleh disebutkan kemana-mana gitu ya. Nah, bahkan dia juga ininya ya, color code-nya itu sudah didefinisikan. Misalnya kalau kita bicara red itu RGB-nya tuh red-nya 255, green-nya 43 ya RGB-nya gitu ya. Background-nya hitam ya. Ya, kalau pakai RGB bentuknya gini, kalau pakai CMYK ya pakai ini gitu ya. Kalau pakai hex itu seperti ini ya kalau kita ingin menggunakan warna ini ya untuk mendistribusikan dokumen. Jadi kita misalnya dokumen kita bilang ini dokumennya adalah green ya, kasih gini terus silahkan didistribusikan ya. Nah, ini ya yang kayak gini kan biasanya dilakukan kalau di dalam internet itu selalu pakai RFC ya. Maka kita lihat ya, ini ada RFC-nya ya. Keyword used for RFC to indicate requirement level ya. Jadi sesuai dengan ini ya. Oke. Oke, itulah yang ingin saya ceritakan. Sebentar, ini udah ya, kalau nggak salah. Sudah, jadi dari segi materi kita sudah mendiskusikan tentang cyber threat intelligence. Nah, sekarang ada pertanyaan kah? Okay, now when we see this, let me go back to this slide. Well, when we talk about incident response, we are talking about something that is on the bottom right on this side. Okay. So if there is an incident, we're going to respond to the incident, whether we do it not manually or automatically. This is the field of incident response. Okay, there's incident and we respond to it. Now, CTI is mostly on the left side, so it is mostly on gathering the threats, from the outside of our system. So it is a bit different. Here, incident response is inside our system. Okay, spite of the inside, CTI is mostly outside. Okay, so we cannot say that CTI is an automated incident response because their position, in terms of the position, they're different. Gitu, Syed? Yeah, okay. So it's also possible to make, organize or establish a cybersecurity threat intelligence program or any application
which aligned with our risk assessment policy. Is also possible, yeah. Yes, correct. And now these days, because doing cyber threat intelligence is a bit difficult, many organizations, they don't have the CTI themselves, but they are kind of subscribing to companies that provide this cyber threat intelligence. The one I mentioned earlier, Risk IQ, Recorded Future, okay, and so on and so on. So from a security person inside here, inside this company, we are managing the security inside, but we also subscribe to these services from the outside. We subscribe to these services from this outside. It is possible in the future that we are having this capability within ourselves. It is also possible in the future when the software is becoming kind of more public. And the resources is not that, and we have the resources, for example, the disk, the tools to do the analysis. Then it is possible to take this inside. So we have our own CTI system kind of. These days, it is still outside. So the research that is being done by students these days is to make create tools, environment to make it easier for companies to do the CTI inside. So, for example, right now we are doing crawling, for example, crawling data related to our system. For example, I'd like to crawl something that is related, say, Microsoft product. For example, we are using Microsoft Teams or Microsoft product. I like to crawl about Indonesia, for example, any threat to Indonesia. I'd like to crawl, all related to these keywords, and then put it inside our system. So at this point, for example, my students, we are stopped at this point because we don't know yet how to analyze and process this. So in the future, yes, there will be CTI within the company. Possible. Thank you so much. Thank you so much. For example, we still don't know what's the best way to present threats. What's the best way to present threats in terms of visualization, specific to our organization. Right now, what we usually have when we say threats report from outside, usually we get reports from this company. We read reports, right, from this cyber threat intelligence company, but the reports may not have anything to do with our system because, for example, the reports provide information, say, about threats in financial system, for example, right? Financial system. But our company is in energy, for example. It has nothing to do with us. So the report may be useful, but most of the time they're useless. That's why we need, hey, do you have any reports related to energy industry, for example? Oh, okay. So now there is a threat in terms of PLC or IoT or whatever. Perhaps we are using these technologies in our system. So we are more interested in looking at reports related to these threats. So yes, in the future is going to be internal. So there has to be some kind of link between the CTI and our system. So the report has to be tailored to our system. So it's also it's still a question how we can develop or how we can establish this type of program. Yep. Maybe we can solve this type of question by research or any other study. Yeah. So there's going to be top research topics to
bring the technologies from outside to in-house. And at the same time, these companies are also looking for newer ways to present threats, to visualize threats, to create reports. So in the future, these companies say, for example, when I subscribe to their service, and they will ask you, what industry are you in? I am in the energy system. Okay, or what specifics of system do you want me to search? Oh, I'm interested into PLC and IoT. Okay. Any specific product, for example? Oh yeah, we are using product from Siemens and Emerson, for example. Okay. So the CTI, they're looking for reports or discussion related to products that we use, and then they generate reports for us specific, tailored to specific environment. Okay. Thank you so much. The generation part now for the report is easier because we already have now ChatGPT, right? For example, right now, how do we integrate all this data and then create a report for us? Now it is easier to do that. But getting the information now is still a problem for us. Okay, now we are at this state right now. At least our research in my team, we are at this stage. We have not done this part. Silakan kalau ada pertanyaan lagi.